Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup F akan menganalisis model e-Ditch Tokopedia. Selanjutnya, masing-masing dari anggota kami akan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi dengan NIM 104012300427. Halo semuanya, perkenalkan saya Fora Safiyati Prihapsa dengan nomor NIM 1040123003001. Perkenalkan, nama saya Fodari Samadani, NIM saya 1040123000086. Saya dari program studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Aziz Syahriza dengan NIM 104012300174. Saya akan membahas tentang identify pelanggan PT Tokopedia. Nah, yang pertama adalah pengumpulan dan pemanfaatan data pelanggan untuk meningkatkan strategi CRM. Ada 3 bagian, yaitu pengumpulan data melalui aktivitas pengguna aplikasi dan website. Melalui transaksi pencarian produk dapat interaksi fitur secara real time sehingga dapat mengoptimalkan strategi CRM berbasis data. Yang kedua, pengolahan data secara terintegrasi untuk analisis mendalam. Seolah-olah menggunakan sistem analitik canggih agar perusahaan mampu mendapatkan insight mendalam mengenai preferensi dan perilaku digital pelanggan. Selanjutnya, pentingnya basis data pelanggan dan komprehensif sebagai fondasi CRM. Membangun basis data yang lengkap dan akurat memungkinkan Tokopedia mengenali pelanggan secara individual. Selanjutnya ada diferensiasi pelanggan berdasarkan nilai, kebutuhan, dan peran ekosistem. Poin pertama nih, mengelompokkan pelanggan berdasarkan kontribusi transaksi dan loyalitas, yaitu mengelompokkan pelanggan dengan frekuensi dan nilai transaksi tinggi sebagai pelanggan bernilai tinggi, memberikan mereka manfaat eksklusif sebagai program loyalitas dan penawaran personal untuk mempertahankan nilai jangka panjang. Yang kedua ada diferensiasi berdasarkan perilaku dan preferensi belanja. Melalui analisis big data, platform mampu menyesuaikan rekomendasi dan promosi sesuai pola pembelian pelanggan sehingga memenuhi kebutuhan individual, meningkatkan pengalaman berbelanja. Selanjutnya ada pengembangan interaksi berkelanjutan melalui kanal digital dan omnichannel. Yang pertama ada penggunaan aplikasi mobile dan media sosial untuk membangun engagement. Yang kedua ada implementasi layanan omnichannel untuk pengalaman konsisten. Selanjutnya yang ketiga ada penggunaan personalisasi dalam rekomendasi dan promosi. Selanjutnya ada personalisasi layanan dan melalui belanja melalui teknologi AI dan big data. Penggunaan algoritma rekomendasi berbasis data historis. Dan ada juga segmentasi pelanggan dan penawaran dinamis. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi AI dan big data untuk prediksi tren personalisasi dan secara real time gitu. Selanjutnya ada evaluasi kritis tantangan dalam implementasi modal IDIC di Tokopedia. Nah, keunggulan data dan AI sebagai pengembangan siaran digital. Selanjutnya ada yang resiko etis dan persepsi manipulasi algoritma. Nah, ini resikonya. Resikonya ada resiko bias algoritmik dan ketimpangan performa. Yang kedua ada tantangan dalam interaksi omnichannel dan personalisasi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dengan NIM 104012300392. Oke, lanjutkan penjelasan tentang differentiate pelanggan. Differentiate pelanggan interaksi berkelanjutan sosial. Yang pertama itu penggunaan saluran digital untuk membangun hubungan jangka panjang. Tokopedia memanfaatkan berbagai kanal digital, mobile, media sosial, dan layanan omnichannel untuk menciptakan interaksi pelanggan berkelanjutan dengan pelanggan. Yang kedua, strategi personalisasi dalam interaksi pelanggan. Melalui pemberian rekomendasi produk dan notifikasi yang disesuaikan, Tokopedia mampu meningkatkan pengalaman pelanggan secara berkelanjutan. Selanjutnya, penerapan ECRM yang efektif.
yaitu pengumpulan dan analisis data pelanggan secara komprehensif. Tokopedia menerapkan tahap identify dengan memanfaatkan data pengguna aktivitas transaksi untuk memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam sebagai dasar pengembangan strategi CRM. Di sini saya akan mempresentasikan bagian interact dengan pelanggan. Pengelompokan pelanggan berdasarkan nilai dan kebutuhan yang berbeda-beda, terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu identifikasi pelanggan melalui data transaksi dan perilaku digital. Dan yang kedua itu perbedaan perlakuan antara buyer dan seller dalam strategi diferensiasi. Serta yang ketiga, diferensiasi pelanggan berdasarkan kontribusi ekonomi dan pola perilaku. Serta yang terakhir, mengelompokkan pelanggan dengan pendekatan multivariat. Pendekatan interact dengan penggunaan media sosial. Media sosial sebagai saluran komunikasi dan engagement, serta meningkatkan keterlibatan melalui edukasi dan promosi digital. Dan selanjutnya membahas slide tentang customize pelanggan. Baik, customize pelanggan ini bentuk segmentasi pelanggan yang berbasis nilai dan kebutuhan spesifik. Contohnya bisa kita lihat bahwa platform membedakan pelanggan berdasarkan pola perilaku seperti kategori favorit untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, customize pelanggan ini bisa kita lihat sebagai personalisasi berdasarkan data pelanggan yang mendalam. Tokopedia biasanya mengumpulkan data dari aktivitas pengguna. Untuk apa? Untuk memahami karakteristik pelanggan secara detail. Selanjutnya, sebagai customize pelanggan, kita juga melihat pengembangan interaksi berkelanjutan melalui saluran digital dengan pemanfaatan omnichannel dan media sosial. Tokopedia sendiri membangun komunikasi melalui media sosial. Untuk apa? Untuk meningkatkan engagement dan pengalaman pelanggan sendiri. Nah, dengan pemanfaatan omnichannel tersebut dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Kita bisa melihat Tokopedia mengintegrasikan call center dan media sosial untuk memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, sebagai customize pelanggan, keunggulan berbasis data yang diperoleh dari analitik pelanggan secara real time ini telah dilakukan Tokopedia dengan cara penerapan data analitik real time dengan tahap identify, penggunaan sistem analitik untuk segmentasi pelanggan, dan juga meningkatkan personalisasi layanan melalui data pelanggan. Setelah tadi teman-teman saya menjelaskan analisis IDIC, sekarang kita akan masuk ke poin evaluasi kritis. Mari kita bahas dari mulai diagramnya terlebih dahulu, di mana diagram ini nunjukin satu hal yang penting. IDIC itu bukan konsep yang berdiri sendiri, tapi alur yang saling nyambung. Dan semuanya ini selalu dimulai dari yang namanya data. Tahap pertama itu ada identify, jadi perusahaan itu bukan cuma tahu siapa kamu, tapi juga tahu gitu, kamu tuh ngapain aja sih. Lalu kita masuk ke diagram berikutnya itu differentiate. Kamu dibedain gitu. Kamu itu adalah pelanggan loyal atau baru, buyer atau seller. CLV kamu itu besar atau kecil. Karena nggak semua pelanggan itu harus diperlakukan sama. Selanjutnya itu ada interact, kamu dikontak lewat aplikasi, email, notifikasi, tapi semua itu tetap nyambung gitu. Ini yang kita bisa bilang di omnichannel, bukan spam random. Lalu yang terakhir itu ada customize. Disinilah momen AI itu mulai bekerja. Rekomendasi akan jadi lebih relevan, promosi akan jauh lebih personal, dan loyalty program itu akan semakin kena kepada customer. Hasil akhirnya, customer experience naik dan loyalitas pun akan terbentuk gitu. Jadi ya, ingat di era digital yang paling mahal itu bukan produknya, tapi data dan pengalaman pelanggan itu jauh lebih mahal. Setelah tadi kita lihat alur dari IDIC, sekarang mungkin pertanyaan berikutnya adalah sekuat apa sih implementasinya di Tokopedia dan di mana sih celahnya atau kekurangannya? Mari kita lihat tabel berikut ini. Di tahap identify, kekuatannya itu jelas ya. Kita bisa lihat bahwa Tokopedia ini punya basis data pelanggan yang sangat lengkap dan real time, tapi resikonya juga nyata. Isu privasi dan kesan pelanggan juga itu terlalu diawasi. Berikutnya ada differentiate. Segmentasi yang berbasis CLV ini menjadikan alokasi insentif itu jadi efisien. Tapi masalahnya, algoritma itu bisa bias gitu. Terutama ke UMKM kecil yang performanya belum stabil. Lalu di tahap interact, omnichannel dan otomatisasi itu bikin mungkin engagement itu jauh lebih scalable gitu. Tapi tentunya kalau nggak dikontrol, maka hasilnya itu bukan engagement, melainkan jadi notifikasi fatigue. Dan yang terakhir, itu ada customize. Personalisasi memang ningkatin yang konversi gitu. Namun, tanpa transparansi AI dan etika data, justru bisa ngurangin kepercayaan pelanggan. Jadi, ya jelas gitu. IDIC Tokopedia itu kuat secara sistem, tapi tantangan terbesarnya itu ada di governance dan etika. Dan disinilah rekomendasi strategis itu jadi krusial.
Setelah kita bedah kekuatan dan tantangan IDITS Tokopedia, sekarang mungkin kita naik satu level di atasnya. Sebenarnya apa sih bedanya IDITS dengan CRM yang cuma mengandalkan misalkan loyalty program? Kalau kita lihat tabel di sebelah saya ini, perbedaannya mungkin terlihat jelas ya dari orientasinya. IDITS fokus ke hubungan yang jangka panjang berbasis data, sementara loyalty program itu fokus ke transaksi jangka pendek lewat insentif. Di tahap Identify, IDITS pakai data perilaku lintas kanal seperti klik, transaksi, interaksi. Sedangkan loyalty program biasanya cuma tahu siapa yang beli apa dan berapa poinnya. Lalu kita lanjut ke differentiate. IDITS itu memisahkan pelanggan berdasarkan nilai dan perilaku, bahkan buyer dan seller. Sedangkan loyalty program cenderung lebih ke hitam putih gitu, seperti member atau non-member. Lalu berikutnya ada di interact dan customize. IDITS itu unggul karena personalisasi real time yang sudah berbasis AI. Sedangkan loyalty program itu masih banyak mengandalkan promo massal dan periode diskon gitu. Konsekuensinya jelas gitu di sini. Loyalty program itu gampang ditiru dan rentan perang harga gitu. Walaupun memang IDITS itu lebih kompleks, tapi jelas punya potensi keunggulan kompetitif yang lebih berkelanjutan kalau dikelola secara etis dan transparan. Dari sini pertanyaannya bukan lagi mana yang lebih murah, tapi mana yang lebih relevan untuk masa depan platform digital. Nah, dari perbandingan ini terlihat bahwa Tokopedia itu melalui model IDITS setelah bergeser gitu dari CRM yang berfokus pada transaksi jangka pendek menuju CRM strategis berbasis data dan kecerdasan buatan. Gitu. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan itu membangun hubungan pelanggan yang lebih dalam dan adaptif dibandingkan loyalty program konvensional yang umumnya bergantung pada diskon dan reward. Namun, keunggulan tersebut itu tidak otomatis berkelanjutan karena sangat ditentukan oleh kemampuan Tokopedia dalam mengelola privasi data, transparansi AI, serta menjaga keseimbangan antara efisiensi bisnis dan pengalaman pelanggan yang etis dan inklusif. Berdasarkan analisis kritis kami, rekomendasi untuk Tokopedia fokus pada dua hal, yaitu memperkuat loyalty program serta membangun 3 pilar pendukungnya. Saat ini program loyalitas masih bertumpu pada transaksi, maka kami usulkan yang pertama itu segmentasi berbasis perilaku, misalnya Tiger Green Champion untuk pelanggan yang sering beli produk ramah lingkungan dan bisa dapat cashback atau voucher gratis ongkir. Kedua itu gamification konseptual, yang dimana bisa memunculkan challenge jelajahi UMKM Nusantara. Jika user bertransaksi lebih dari 3 UMKM berbeda dalam 1 bulan, maka bisa dapat voucher tambahan. Program loyalitas ini didukung oleh 3 pilar. Yang pertama, digitalisasi dan privacy. Misalnya, user bisa menggunakan fitur kontrol iklan saya di aplikasi, yang dimana user bisa memilih iklan produk apa yang akan muncul di aplikasi. Misal, suka olahraga, maka yang ditampilkan adalah produk-produk yang relevan dengan kebutuhan olahraga. Yang kedua, ada green marketing. Misalnya, customer bisa memilih opsi untuk menambah Rp1.000 karena menggunakan packaging yang ramah lingkungan atau hasil daur ulang. Yang ketiga, ada AI yang etis dan inklusif. Misalnya, dashboard transparansi rekomendasi yang menjelaskan produk ini muncul karena Anda sering melihat misalnya kategori fashion lokal. Serta AI booster untuk UMKM yang otomatis menyarankan harga yang kompetitif dan keyword yang efektif untuk iklan UMKM tersebut. Nah, dengan integrasi ini, Tokopedia tidak hanya menjadi marketplace yang efisien, tapi juga membangun ekosistem yang terpercaya, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahpahaman atau kesalahan kata yang kami ungkapkan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Mungkin sekian penjelasan analisis IDITS terkait Tokopedia dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.